Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin motor induksi. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Aditya Ramadan dengan NIM 22191010107. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari motor induksi sendiri secara umum adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan arus induksi. Putaran rotor pada motor induksi tidak sama dengan putaran medan putar pada stator. Hal ini mengakibatkan terjadinya selip atau terdapat perbedaan selisih putaran antara putaran rotor dan putaran medan pada stator. Dan ini klasifikasi motor induksi. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Yang pertama, motor induksi satu fasa adalah motor listrik yang menggunakan sumber energi listrik satu fasa untuk mengoperasikannya. Pada bagian motor induksi satu fasa terdapat satu gulungan stator dengan rotor, sangkar, tupai, dan memerlukan alat tambahan seperti saklar untuk menghidupkannya. Motor jenis ini banyak digunakan dalam lingkup kecil seperti pemakaian rumah tangga karena kapasitas yang kecil berkisaran 3-4 HP. Dan yang kedua, motor induksi tiga fasa merupakan salah satu motor listrik yang sering digunakan dalam dunia industri. Hal ini karena motor induksi tiga fasa dapat menghasilkan kapasitas lebih besar daripada motor induksi satu fasa. Motor induksi mempunyai medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh sumber energi listrik tiga fasa dan memiliki daya yang tinggi. Dan ini bagian-bagian pada motor induksi. Yang pertama, motor induksi terdiri dari bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang tidak bergerak dari motor induksi, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Seperti pada gambar yang tertera, stator merupakan bagian motor listrik yang berfungsi sebagai stasioner dan sistem rotor. Penempatan stator biasanya mengelilingi rotor. Bagian utama pada stator adalah rangka luar, inti stator, dan belitan stator. Dan untuk yang kedua ada rangka luar yang berfungsi untuk mendukung inti stator, melindungi bagian dari dalam pada motor listrik dengan kapasitas kecil. Rangka luar atau outer frame dibuat dengan cara dicor. Seperti gambar yang tertera yang warna biru. Dan yang ketiga ada inti stator, terbuat dari bahan baja dengan dilapisi silikon yang berfungsi untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan arus eddy. Pada bingkai stator dipasang stempel yang terbuat dengan lapisan pernis tipis. Ketebalan yang digunakan bervariasi dari 0,3 mm sampai dengan 0,5 mm. Pada foto yang tertera seperti itu, ini stator. Dan yang keempat ada belitan stator. Pada bagian ini stator terdapat belitan yang biasanya menggunakan sumber energi listrik tiga fasa. Terdapat 6 terminal belitan dengan 2 belitan pada tiap fasa yang terhubung dengan terminal motor. Semakin besar kutub dari motor listrik, maka semakin berkurang dari kecepatan motor tersebut. Seperti pada gambar yang tertera. Ini yang warna merah belitan statornya. Dan untuk prinsip kerja motor induksi tiga fasa berdasarkan pada hukum Lorentz dan hukum Faraday. Hukum Lorentz adalah perubahan genetik akan menimbulkan gaya, sedangkan hukum Faraday adalah tegangan induksi akan ditimbulkan oleh perubahan induksi magnetik pada suatu lilitan. Yang pertama, tegangan induksi pada konduktor disebabkan oleh konduktor yang dipotong oleh medan magnet. Dan yang kedua, konduktor yang dihubungkan menjadi satu, menghasilkan tegangan induksi yang mengalir dari konduktor ke konduktor lainnya. Dan yang ketiga, berdasarkan hukum Lorentz, ketika arus berada di antara medan magnet, maka akan menghasilkan gaya. Dan yang keempat, konduktor akan ditarik oleh gaya untuk bergerak sepanjang medan magnet. Dan ini ada video yang menjelaskan tentang prinsip kerja motor induksi. Penemuan motor induksi telah secara permanen mengubah jalannya peradaban manusia.
Motor berusia 100 tahun yang ditemukan oleh ilmuwan hebat Nikola Tesla ini adalah jenis motor yang paling umum, bahkan sampai sekarang. Padahal, sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Mari masuk ke cara kerja motor induksi, atau lebih tepatnya ke dalam pemikiran jenius Nikola Tesla. Motor induksi memiliki dua bagian utama, stator dan throttle. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koin dan 3 fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati belitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMS inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga berhentinya, mari bayangkan sebuah gulungan 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, EMF akan diinduksi di dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop, dan loop akan berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar, yang dihubungkan singkat oleh N-ring. Sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah, motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi terisolasi dimasukkan di dalam rotor. Potongan besi kecil tersebut memastikan hilangnya arus eddy ada pada titik minimum. Bisa Anda lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self-starting. Seperti yang Anda lihat, medan magnet dan rotor berputar. Tapi seberapa cepat rotornya berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat ke kasus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena kenyataan bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor, dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor, sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Sekarang, mari kita pahami mengapa motor induksi menguasai dunia industri dan domestik. Perlu Anda ketahui bahwa motor induksi tidak memerlukan magnet permanen. Motor induksi bahkan tidak memiliki brush atau sikat, cincin komutator, atau sensor posisi seperti mesin listrik lainnya. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan yang paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya masukan. Untuk memahaminya dengan benar, mari kita lihat sekali lagi tentang pengaturan koil sederhana. Kita tahu bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMS sebanding dengan frekuensi daya masukan. Karena rotor selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMS, kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip dasar inverter atau variable frequency drive,
seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapan pada lift, derek, dan bahkan di mobil listrik. Karena band motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan. Benda menarik lainnya dari motor induksi adalah ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ia juga bisa berfungsi seperti generator. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa kecepatan RMF selalu lebih pelan dari kecepatan rotor. Kami yakin kini Anda telah memahami dengan jelas tentang prinsip-prinsip operasi cerdik di balik motor induksi, dan juga mengapa hal tersebut masih menguasai dunia domestik dan industri. Kami harap Anda bisa mendukung kami di Patreon. Baik, itu sedikit video penjelasan dari prinsip kerja motor induksi. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham atas video yang saya tampilkan. Jadi untuk kesimpulan materi tentang motor induksi kali ini dapat disimpulkan bahwa motor induksi merupakan salah satu komponen vital dalam dunia teknik dan industri karena efisiensi, keandalan, serta kemudahan perawatannya. Dengan prinsip kerja berdasarkan induksi elektromagnetik, motor ini menawarkan solusi praktis untuk berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga hingga sistem industri yang kompleks. Penting bagi kita untuk memahami karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan motor induksi agar dapat mengoptimalkan penggunaannya secara efektif dan efisien. Melalui pemahaman ini, kita dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi yang lebih inovatif dan ramah energi di masa depan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.